Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk mata kuliah manajemen resiko ini, kita akan bahas tentang apa itu perbankan syariah dan manajemen resiko. Seperti yang kalian ketahui, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari BUS dan BPRS. BUS itu adalah Bank Umum Syariah dan BPRS itu adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Nah, kalau UIS sendiri, UUS itu adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang fungsinya adalah sebagai kantor induk dari kantor ataupun unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara umum, bank syariah itu adalah lembaga keuangan hampir sama dengan definisi bank secara konvensional. Hanya saja kalau bank syariah itu dia memberikan kredit dan jasa yang lain dalam lalu lintas pembayarannya itu disesuaikan dengan prinsip syariah yang ada. Nah, secara fundamental, karakteristik bank syariah itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, kalau di dalam bank syariah, seperti yang kalian tahu, ada penghapusan riba, kemudian pelayanan pada kepentingan publik, dan merealisasikan sasaran dalam ekonomi Islam itu apa. Kemudian bersifat universal, yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi. Yang keempat, ada evaluasi yang berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang orientasinya pada penyertaan modal karena bank syariah di sini menerapkan profit loss sharing. Yang kelima, bagi hasil itu cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dengan nasabah sendiri. Nah, tujuan bank syariah itu apa? Tujuan bank syariah yang pertama untuk mengarahkan kegiatan ekonomi itu secara islami, dan yang paling utama adalah terhindar dari praktek-praktek riba. Yang kedua, agar tercipta keadilan dalam bidang ekonomi yang mana tujuannya adalah untuk meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup umat dengan cara menciptakan peluang berusaha yang produktif agar tercipta kemandirian dalam berusaha. Kemudian menanggulangi kemiskinan dengan cara pembinaan nasabah melalui program yang dibuat secara mandiri oleh Bank Syariah. Dan tujuan lainnya adalah untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional yang sampai dengan saat ini masih menerapkan sistem bunga. Perbedaan utama dari bank syariah dengan bank konvensional, seperti yang kita ketahui ya, dari akad produknya sendiri, kalau bank syariah, akad transaksinya itu harus dibuat berdasarkan pada prinsip syariah dan harus memenuhi aturan hukum yang berlaku, sehingga ada dua aspek hukum yang mana itu harus dipenuhi dalam proses pola transaksi di bank syariah. Yang pertama, ada aspek hukum secara umum, dan yang kedua itu ada aspek hukum secara syariah. Untuk pola hubungan dengan nasabah, kalau di dalam bank konvensional, pola hubungannya itu adalah debitur dengan kreditur. Tapi kalau di dalam bank syariah, hubungannya itu lebih kepada kemitraan. Sistem yang disusun pun dengan menggunakan bagi hasil, dan itu lebih memberikan keadilan dan ketentraman pada seluruh pihak. Kemudian untuk lembaga pengawasnya, kalau dalam bank konvensional yang bertugas untuk mengawasi itu hanya Dewan Komisaris. Tapi kalau di dalam bank syariah yang bertugas menjadi pengawas selain dari komisaris ada juga dari Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini tugasnya adalah memastikan bahwasannya operasional bank syariah ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam syariah. Jadi tidak melanggar dari aturan yang diterapkan dalam aturan syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Jadi, selain ada Dewan Syariah Nasional, ada Dewan Pengawas Syariah, kalau di Bank Syariah juga ada Majelis Ulama Indonesia yang tugasnya dari DSN dan MUI ini adalah
mereka itu menerbitkan fatwa yang berkaitan dengan akad-akad transaksi di bank syariah. Contohnya, kalau misalkan akad gadai, boleh nggak sih bank syariah menerapkan itu? Dan akad apa yang harus digunakan? Ada nggak dalil yang melarang dari transaksi tersebut? Kemudian kalau dalam penyelesaian sengketa, kalau di bank konvensional itu semua permasalahan atau yang terjadi dengan sengketa antara bank dengan nasabah itu diselesaikan di pengadilan. Tapi kalau di dalam bank syariah, penyelesaiannya itu melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, bukan di pengadilan. Bukan di pengadilan aja, tapi ada dua yang harus dilakukan. Dari pengadilan, kemudian juga harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Untuk orientasi investasi dan keuntungan, kalau di bank konvensional itu orientasinya kan hanya pada keuntungan yang sifatnya itu duniawi aja. Tapi kalau di dalam syariah itu bukan hanya duniawi, tapi keuntungannya juga untuk mencari keuntungan ukhrawinya. Jadi kalau dalam konvensional tidak memperhatikan halal haramnya suatu industri, kalau di dalam syariah itu harus memperhatikan halal dan haramnya industri yang akan diberikan pembiayaan tersebut atau industri yang akan bergerak. Nah, keuntungannya itu juga menjadi dimensi sosial yang harus menjadi tanggungan atau yang diemban oleh bank syariah. Kemudian untuk orientasi bisnis, kalau dalam perbankan syariah itu fokusnya hanya pada industri yang halal. Jadi bank syariah itu tidak boleh membiayai usaha-usaha yang non halal. Contohnya usaha dalam bidang minuman keras, kemudian rokok, itu bank syariah tidak boleh membiayai industri-industri yang seperti itu. Jadi ada pembatasan kalau di dalam bank syariah. Kalau bank syariah itu ya khusus untuk industri-industri yang halal, kayak misalkan industri kosmetik, makanan, pakaian. Tapi kalau misalkan kayak rokok, minuman keras, pokoknya yang beralkohol itu mereka tidak boleh untuk membiayai industri tersebut. Kemudian untuk perbankan dan pengelolaan dari resikonya sendiri ya. Jadi manajemen resiko itu saat ini menjadi perhatian yang besar, terutama di Indonesia semenjak tahun 97. Nah, pada saat 1997 itu banyak perbankan itu yang mengalami kesulitan. Contohnya adalah kesulitan dalam likuiditas. Karena apa? Karena mereka kurang berhati-hati dalam melaksanakan operasional dari perbankan tersebut. Nah, resiko sendiri itu kalau menurut Wahyudi tahun 2013 diklasifikasikan dibagi menjadi dua penyebab. Penyebab pertamanya itu karena resiko bisnis. Resiko ini muncul karena adanya proses bisnis, yang mana proses bisnis yang dilakukan oleh bank itu sudah salah pada saat perencanaan. Jadi mereka tidak membuat perencanaan yang baik, tidak membuat perencanaan yang tepat, sehingga proses bisnisnya itu sebenarnya sudah cacat dari awal. Nah, kurangnya informasi pada saat pengambilan keputusan dan kurang optimalnya pengelolaan aset itu yang menyebabkan terjadinya resiko bisnis pada beberapa bank di tahun 1997. Kemudian ada resiko non bisnis. Nah, kalau resiko non bisnis itu dia muncul karena banyaknya faktor yang nggak berkaitan dengan bisnis, tapi dampaknya itu bisa mempengaruhi dari bisnis tersebut. Contohnya terjadi kerusuhan. Seperti yang kita tahu ya, pada tahun 1997 sampai 1998 itu kan terjadi krisis moneter. Dan itu berpengaruh besar ya dalam perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi resiko non bisnis itu bisa berasal dari kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara, kemudian kebakaran, gempa, banjir, kerusuhan. Itu menjadi dampak yang besar dan akan berpengaruh juga pada bisnis perbankan. Nah, resiko itu juga dibedakan
berdasarkan dampaknya. Ada 2 dampak menurut Wahyudi terkait dengan dampak dari resiko tersebut. Dampak yang pertama itu adalah yang masih bisa ya ditanggung oleh bank dan nggak menyebar pada proyek atau bank yang lain. Nah, resiko ini disebut juga sebagai resiko unit, kemudian bisa juga disebut sebagai risiko sistematis ataupun resiko non-sistematis. Nah, untuk meminimalkan resiko itu perlu yang namanya portofolio investasi yang gunanya adalah untuk melakukan diversifikasi risiko. Nah, yang kedua itu ada resiko yang dia itu bisa memberikan dampak yang domino ya. Dampaknya itu menyebar kepada resiko-resiko atau proyek yang lain. Nah, resiko ini muncul karena adanya resiko yang terjadi di pasar dan adanya hubungan saling ketergantungan antara unit atau sektor ekonomi. Sultan di tahun 2012 dia menyebutkan bahwasanya itu ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu model manajemen resiko. Apa aja? Yang pertama itu harus ada yang namanya transparansi. Nah, prinsip dalam transparansi ini dia mensyaratkan bahwasanya seluruh potensi resiko itu adalah aktivitas, khususnya resiko yang tersembunyi ataupun yang disembunyikan, maka itu akan menjadi sumber dari permasalahan yang besar dan tidak akan dapat dikelola dengan baik. Jadi dalam pengelolaan risiko memang yang paling utama itu adalah transparansi. Jadi harus ada transparansi antara kedua belah pihak. Yang kedua itu adalah diversifikasi. Nah, diversifikasi itu tujuannya adalah kita itu harus cermat ya. Harus cermat dalam melihat resiko. Bisa nggak sih resiko ini didiversifikasi dengan yang lain? Jadi dalam sistem manajemen resiko yang baik itu adalah kita bisa menempatkan konsep diversifikasi sebagai sesuatu yang penting dan perlu adanya pemantauan yang konstan dan konsisten. Kemudian kebijakan. Kalau kebijakan ini dia lebih mensyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen resiko itu harus ada atau harus dirumuskan dalam sebuah dalam sebuah kebijakan, dan tujuannya adalah supaya ada kejelasan tentang proses manajemen resiko yang sifatnya itu baik ya untuk internal maupun untuk eksternal. Nah, eksternal ini contohnya adalah seperti para regulator ataupun para analisnya. Resiko sendiri itu bisa dipicu dari yang namanya faktor likuiditas, solvabilitas, gejolak ekonomi, kemudian adanya perkembangan pasar perbankan. Jadi karena itu untuk melindungi nasabah, kita perlu yang namanya manajemen resiko yang baik dan tepat. Bagaimana kualitas penerapan dalam manajemen resiko? Nah, untuk kualitas penerapan sendiri itu akan mencerminkan bagaimana penilaian terhadap kecukupan dari sistem pengendalian resiko itu menentukan penerapan dalam manajemen resiko. Nah, kualitas sendiri dibagi menjadi 4 aspek. Aspek pertama adalah tata kelola resiko, di mana tata kelola resiko ini mencakup evaluasi dari perumusan tingkat resiko yang akan diambil. Kita harus tahu risk appetite-nya apa dan risk tolerannya itu seperti apa. Nah, bank sendiri itu perlu ya untuk menentukan risk appetite, yaitu ada pernyataan tertulis dan formal tentang bagaimana bank ini menjalankan bisnisnya, serta bagaimana pertumbuhan bank yang dilakukan secara agresif ataupun moderat. Yang kedua, aspek kedua yaitu, oke, saya next saja langsung untuk yang aspek kedua. Di sini sudah saya paparkan bahwasanya risk appetite dapat menentukan sistem limit, kemudian tingkat resiko yang akan diambil, dan menetapkan toleransi risiko itu perlu mempertimbangkan strategi atau risk bearing capacity-nya. Aspek keduanya
Oke, aspek keduanya adalah kerangka dalam manajemen resiko. Nah, di sini Rustam tahun 2013 beliau menyebutkan bahwasannya ada beberapa kebijakan dalam manajemen resiko. Nah, setidaknya kebijakan itu harus memuat beberapa hal. Yang pertama, tentang penetapan resiko yang berkaitan dengan produk dan transaksi di dalam perbankan. Nah, yang kedua, bagaimana sih penetapan dalam penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi dalam manajemen resiko yang diterapkan oleh suatu bank? Ketiga, harus ada penentuan limit, kemudian penetapan dalam toleransi resiko antara artinya toleransi resiko itu adalah potensi kerugian yang bisa diserap oleh permodalan bank. Kemudian yang keempat, bahwasanya penilaian peringkat resiko itu harus berdasarkan kategori yang sudah ditentukan oleh bank. Peringkat resiko itu bisa dikategorikan jadi 5. Ada yang low to moderate, ada moderate to high, sampai yang paling high. Nah, penyusunan rencana cadangan dalam kondisi terpuruk, serta ada penetapan sistem pengendalian internal. Ketiga, itu kecukupan sistem dalam pengendalian resiko. Jadi kecukupan sistem sendiri mencakup dari evaluasi ya terhadap kecukupan atas sistem pengendalian secara internal. Kemudian sistem pengendalian sendiri itu ada beberapa spesifikasinya. Yang pertama, harus sesuai antara sistem pengendalian dengan jenis dan tingkat resiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Yang kedua, harus ada penetapan wewenang dan tanggung jawab dalam pemantauan kepatuhan kebijakan prosedur dan limit. Yang ketiga, bagaimana sih struktur organisasi yang bisa menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Jadi struktur organisasi itu harus dibuat secara jelas, detail, dan rinci bagaimana bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian ada pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank. Untuk dokumentasi harus dibuat secara lengkap dan memadai, dan itu akan menjadi bukti-bukti ketika akan dilakukan audit. Keenam, harus ada verifikasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan yang meliputi kelemahan bank yang sifatnya ini material. Untuk tahapan manajemen resiko. Oke, tahapan manajemen resiko yang pertama ada manajemen resiko sebagai proses yang berkelanjutan. Nah, di sini Bank Syariah harus punya persiapan dalam strategi pengelolaan resiko, dan itu dimulai dari penetapan tujuan, kemudian pemilihan strateginya, kemudian pada tahap identifikasi, kemudian pengukuran dan mitigasi resiko. Yang kedua adalah membangun filosofi dan budaya organisasi. Dalam proses manajemen resiko itu kan dimulai dengan cara kita membangun budaya organisasi dulu. Kemudian kita harus menanamkan filosofi tersebut dan mengintegrasikannya dengan visi dan misi ke dalam sistem yang sudah ada. Nah, munculnya kegagalan dalam pengelolaan resiko itu terletak pada kegagalan manajemen dalam menginternalisasi budaya pengendalian resiko kepada karyawannya. Yang ketiga adalah membangun komitmen dalam manajemen puncak. Nah, untuk bisa mencapai efektivitas dalam berjalannya manajemen resiko di dalam bank syariah, itu perlu yang namanya sistem. Kalau tidak ada sistem, maka menurut saya itu mustahil untuk bisa mencapai efektivitas dalam pengelolaan resiko yang ada di bank. Maka perlu adanya manajemen ya. Jadi ada tim yang memang dia bertugas dalam memastikan bahwasanya manajemen resiko yang dilakukan ini efektif untuk diterapkan. Nah, manajemen resiko pada bank syariah itu diperlukan suatu sistem yang bisa membudaya dari level komisaris sampai dengan level yang paling bawah. Kemudian pada tahapan ini juga sudah harus ditentukan arah dan tujuannya, kebijakannya, sampai strategi manajemen resikonya itu seperti apa.
Keempat adalah menyiapkan sistem bank data yang memadai. Karena proses pengendalian risiko itu bergantung pada kesiapan dalam sistem bank data, maka kecukupan sistem teknologi informasi itu menjadi hal yang paling utama dan mutlak menurut saya. Karena di sini teknologi informasi itu sangat berperan dalam menyiapkan sistem bank data yang memadai bagi bank tersebut. Perangkat lunak, kemudian perangkat keras, kedisiplinan dalam mencatat setiap kejadian risiko, kecukupan standar pelaporan, dan terbangunnya prosedur analisis dan evaluasi. Yang kelima adalah mengukur dan menyajikan dari resiko itu sendiri. Nah, bank harus konsisten ya dalam menyajikan resiko dalam bentuk yang mudah dipahami. Dan pengukuran resiko itu dapat dilakukan dengan membentuk metrik resiko. Keenam adalah mitigasi resiko. Jadi mitigasi resiko itu identifikasi dan pengukuran yang diharapkan bahwasanya resiko itu bisa ditekan seminimal mungkin, dan kalau bisa resiko ini tidak sampai timbul. Jadi mitigasi resiko itu bagaimana cara kita itu bisa menekan resiko tersebut dan jangan sampai resiko itu timbul dalam kegiatan bisnis perbankan. Oke, materi saya cukup sampai di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, kalian bisa chat ataupun kita bisa diskusi melalui e-learning yang ada. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.